Baik, kita lanjutkan materi kita. Kalau tadi saya sudah menjelaskan mengenai jenis laporan keuangan, di mana laporan keuangan terakhir yang kita sajikan adalah laporan posisi keuangan, yaitu satu laporan yang berisi mengenai tiga uh, kelompok akun, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Oke, di laporan posisi keuangan tadi sudah diperlihatkan jika jumlah aset itu harus sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik. Catatan terakhir di laporan posisi keuangan tadi itu akan memiliki persamaan di dalam akuntansi kita, ya. Mengapa? Karena persamaan akuntansi adalah suatu metode atau suatu cara yang kita pakai atau kita gunakan untuk menganalisa bagaimana suatu transaksi atau suatu kejadian di dalam perusahaan yang berkaitan dengan satuan uang itu berpengaruh terhadap tiga kelompok akun kita, ya. Jadi sekali lagi, persamaan akuntansi adalah suatu metode atau cara yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisa terhadap akun, bagaimana pengaruh transaksi tersebut, ya. Jadi bagaimana nih pengaruh kalau ada suatu transaksi dan akibatnya terhadap akun-akun kita. Nah, akun mana saja yang terpengaruh dari transaksi berdasarkan pada persamaan akuntansi. Berdasarkan rumus persamaan akuntansi, kita membangun persamaan akuntansi itu dengan rumus aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Jadi rumus dasar dari persamaan akuntansi adalah aset sama dengan, karena kita bicara persamaan, ya, kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Nah, rumus ini bisa menjadi rumus turunan selanjutnya jika kita ingin menghitung berapa ekuitas pemilik kita. Kalian tinggal mengurangi aset dikurangi dengan kewajiban, nanti kita akan dapat ekuitas pemilik, ya. Baik. Nah, karena persamaan akuntansi adalah suatu metode atau cara yang bisa kita pakai untuk menganalisa bagaimana pengaruh suatu transaksi terhadap akun-akun kita, ya, di mana ada 3 akun yang akan terpengaruh, yaitu akun aset, akun kewajiban, dan akun ekuitas. Maksudnya begini anak-anak. Jadi kalau ada suatu transaksi, itu bagaimana nih pengaruhnya terhadap aset kita? Apakah aset kita menjadi bertambah atau aset kita menjadi berkurang karena ada transaksi tersebut? Kemudian juga sama, kalau ada suatu transaksi, nah bagaimana transaksi tersebut berpengaruh terhadap kewajiban kita? Apakah transaksi tersebut menyebabkan kewajiban kita menjadi bertambah atau kewajiban kita menjadi berkurang? Kemudian juga sama untuk ekuitas pemilik. Apakah suatu transaksi akan menyebabkan perubahan pada ekuitas pemilik kita? Nah, apakah ekuitasnya menjadi bertambah atau ekuitasnya menjadi berkurang, ya? Oke, baik. Nah, di dalam persamaan akuntansi ini mungkin saja nanti perubahan aset mungkin saja bisa diikuti oleh perubahan kewajiban, ya. Jadi artinya bisa saja aset ini berubah juga diikuti oleh perubahan akun yang lainnya, ya. Misalnya aset di sini bertambah, bisa saja perubahannya juga menyebabkan kewajibannya bertambah, gitu ya. Atau di sini aset kita bertambah, kemudian menyebabkan ekuitasnya juga bertambah. Atau sebaliknya, aset kita berkurang, menyebabkan kewajiban kita juga menjadi berkurang, atau ekuitas kita menjadi berkurang. Oke, mengapa? Karena tanda sama dengan ini anak-anak, ya. Tanda sama dengan di sini, ini menunjukkan kalau posisi kiri kita itu nanti jumlahnya harus sama dengan posisi di sebelah kanan. Oke, jadi kalau misalnya
di sini ada angka 4 di aset kita, berarti kewajiban kita mungkin saja bisa 2, ekuitas kita bisa menjadi 2, ya. Nah, kemudian misalnya sekarang aset kita jadi 5, berarti nambah 1. Nah, di sini berarti kan harus nambah lagi jadi 5 juga. Nah, perubahan di sini apakah menyebabkan kewajibannya jadi nambah misalnya gitu ya. Atau misalnya di sini ya yang bertambah gitu ya. Jadi yang tadinya kewajibannya hanya 2, ekuitasnya 2 gitu ya. Karena di sini tadi sudah ada 5, bisa saja kewajibannya di sini berarti menjadi 3. Ekuitasnya di sini menjadi 2. Jadi jumlahnya menjadi sama ya. Nah, jadi perubahan atau pengaruh dari transaksi tersebut ya, suatu transaksi bisa saja hanya mempengaruhi posisi aset kita saja atau bisa mempengaruhi posisi sebelah kiri beriringan dengan perubahan di posisi sebelah kanan. Itu maksudnya. Mengapa? Karena tadi perubahan-perubahan di sisi kiri dan sisi kanan nanti kalau diakumulatif jumlahnya harus sama ya. Baik, untuk memperjelas bagaimana sebetulnya efek dari suatu transaksi terhadap akun-akun kita. Nah, tadi sekali lagi sudah saya jelaskan. Suatu transaksi bisa menyebabkan aset kita bertambah, bisa menyebabkan aset kita berkurang. Suatu transaksi bisa menyebabkan kewajiban kita bertambah, juga bisa menyebabkan kewajiban kita berkurang. Transaksi juga bisa menyebabkan ekuitas kita bertambah, ekuitas kita berkurang. Nah, penambahan di sisi aset mungkin juga bisa diikuti oleh penambahan baik di sisi kewajiban maupun di sisi ekuitas. Ya. Nah, lantas transaksi-transaksi apa yang pada umumnya akan mempengaruhi perubahan di akun-akun kita ini? Oke. Baik, saya perlihatkan contoh-contohnya. Misalnya untuk kelompok akun aset, apa sih transaksi yang menyebabkan penambahan atau pengurangan di kelompok akun aset tadi ya. Nah, saya ambil contoh misalnya membeli kendaraan itu mengakibatkan aset kitanya bertambah ya. Oke, kemudian membeli perlengkapan itu juga menyebabkan aset kitanya menjadi bertambah. Membeli tanah juga menyebabkan aset kitanya menjadi bertambah. Kemudian melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, ini juga menyebabkan aset kita bertambah. Ya, jadi mohon maaf di sini ada penambahan aset, berarti ya sekali lagi membeli kendaraan ini menambah aset, kemudian membeli perlengkapan juga ini akan menyebabkan penambahan di aset karena kendaraan dan perlengkapan itu bagian dari kelompok akun aset. Kemudian membeli tanah itu juga akan menambah aset. Jadi kalau kita membeli aset ya akan menambah aset ya. Kemudian melakukan pinjaman pada pihak ketiga. Melakukan pinjaman pada pihak ketiga berarti kita berutang ya, pinjam uang misalnya ke bank. Berarti kan nambah uang kita. Nah, artinya berarti akan menambah aset kita. Oke, namun ada juga beberapa transaksi yang justru menyebabkan aset kita menjadi berkurang. Misalnya kita membayar beban, kemudian membayar utang ya, membayar hutang kepada pihak ketiga itu menyebabkan aset kitanya menjadi berkurang. Jadi kalau kita beli aset itu pasti akan menambah aset ya. Kemudian membayar beban itu akan mengurangi aset. Oke. Nah, kemudian transaksi apa yang biasanya akan berpengaruh terhadap kelompok akun kewajiban kita? Oke, misalnya kalau kita melakukan pinjaman pada pihak ketiga, itu biasanya akan menambah utang kita, ya, menambah utang kita. Kemudian kalau kita membayar utang tertentu, tapi dengan utang lainnya, jadi bayar utang tapi dibayar lagi dengan utang yang lainnya, itu menyebabkan yang satu utang nambah, tapi yang hutang yang lainnya berkurang, ya. Misalnya kita asalnya punya hutang usaha. Nah, hutang usaha itu kita bayar, tapi dengan menggunakan hutang wesel. Nah, berarti si utang usahanya berkurang, tapi utang weselnya jadi bertambah. Jadi yang satu berkurang, ya satu justru malah menambah. Tapi bentuknya masih hutang juga ya. Jadi, misalnya tadi contohnya di sini, kita punya utang dalam bentuk utang usaha. Kemudian si utang usaha itu kita bayar, tapi diganti melalui
atau menggunakan utang lainnya ya, misalnya utang wesel ya. Kemudian membayar utang dengan aset itu akan mengurangi utang kita karena utangnya terbayarkan tadi ya. Oke, jadi utang atau kewajiban itu bisa bertambah karena kita melakukan pinjaman, bisa juga bertambah atau mengurangi sekaligus saat kita membayar utang dengan menggunakan utang yang lainnya. Jadi contohnya nanti ada mengganti utang usaha diganti dengan utang wesel ya. Kemudian membayar utang dengan menggunakan aset misalnya kas, itu akan mengurangi utang kita ya. Kemudian kalau tadi adalah transaksi yang berpengaruh kepada kelompok aset dan kelompok kewajiban, lantas transaksi apa saja yang biasanya akan berpengaruh terhadap modal ya atau ekuitas. Oke. Nah, ini contohnya adalah setoran. Oke, setoran pemilik itu akan menambah ekuitas ya, ekuitas kita. Kemudian pendapatan yang diperoleh juga akan menambah ekuitas. Nah, transaksi beban itu akan mengurangi ekuitas ya. Kemudian drawing atau penarikan atau pengambilan oleh pihak pemilik itu akan menyebabkan pengurangan terhadap ekuitas kita. Nah, laba itu akan menambah ekuitas ya. Namun rugi akan mengurangi ekuitas ya. Jadi sekali lagi transaksi atau contoh-contoh transaksi yang saya jelaskan di slide sebelumnya itu adalah beberapa contoh ya. Mungkin nanti akan ada lagi transaksi-transaksi lainnya yang bisa mengakibatkan penambahan atau pengurangan pada akun-akun aset, kewajiban, kemudian ekuitas kita. Nah, jadi sekali lagi anak-anak ini adalah contoh beberapa transaksi yang menyebabkan akun-akun kita menjadi bertambah atau berkurang. Oke, mengapa bisa bertambah dan berkurang? Karena adanya transaksi ya. Karena transaksi berpengaruh terhadap penyajian akun di dalam perusahaan nanti. Oke ya. Jadi sekali lagi mohon diperhatikan baik-baik, diingat kembali bahwa akun-akun atau transaksi mohon maaf yang berpengaruh terhadap aset itu bisa dari kegiatan membeli aset. Jadi kalau kegiatan membeli aset ini akan menambah aset ya. Jadi kegiatan membeli aset itu akan menambah aset. Namun kegiatan perusahaan yang sifatnya membayar beban akan mengurangi aset. Kemudian membayar utang juga akan mengurangi aset. Kemudian memberikan jasa itu berarti kita menerima uang prestasi dari jasa yang kita berikan. Biasanya dalam bentuk uang tunai kalau dibayar tunai atau dalam bentuk piutang. Kalau misalnya kita sudah bekerja tapi belum dibayar sehingga kita punya tagihan dan itu akan menambah nilai aset ya. Kemudian transaksi yang biasanya akan mempengaruhi kewajiban kita yaitu misalnya melakukan pinjaman pada pihak ketiga. Ini akan menambah utang kita ya. Tapi ada juga transaksi yang akan menambah utang lainnya tapi mengurangi utang lainnya dalam hitungan yang bersamaan ya. Kayak misalnya tadi mengganti utang usaha dengan utang wesel. Kemudian membayar utang dengan aset, ini akan mengurangi utang itu sendiri karena kita membayar utang ya. Kemudian transaksi yang biasanya berpengaruh pada ekuitas yaitu setoran pemilik akan menambah ekuitas, pendapatan akan menambah ekuitas, beban akan mengurangi ekuitas, penarikan akan mengurangi ekuitas, laba akan menambah ekuitas, dan rugi akan mengurangi ekuitas.